Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik, yaitu tempat yang digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dari awal acara kita ini, kajian ini sampai akhir nanti senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang tauhid, hakikat dan kedudukannya. Ini yang kita awali dulu. Mudah-mudahan kajian ini bisa berlanjut ke depannya nanti sampai selesai. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku telah menciptakan jin wal insan dan manusia melainkan liya'budun, hanya untuk semata-mata, kata Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari diciptakannya kita itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami ba'asna fi kulli ummatin, telah mengutus di setiap umat, di setiap masa, untuk menyerukan, yaitu mengutus Rasul untuk menyerukan ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Surah An-Nahl ayat yang ke-36. Dan banyak lagi dalil-dalil di dalam Al-Quran yang berbicara tentang hakikat penciptaan manusia dan misi yang dibawa oleh para utusan-utusan Allah ini, yaitu berupa nabi dan rasul. Sehingga tujuan diciptakan kita ibadah, apakah ibadah ini hanya kawasan atau lingkarannya di dalam masjid saja? Apakah ibadah ini hanya waktu-waktu tertentu saja? Atau 24 jam
aktivitas kita sehari semalam itu hanya untuk ibadah. Lalu bagaimana dengan pekerjaan kita? Lalu bagaimana dengan aktivitas kita untuk keluarga? Mungkin jalan-jalan kita, jajan kita, pergi ke tempat-tempat rekreasi. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Bahwa ternyata al-ibadah lillah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu cakupannya itu luas. Jadi tidak hanya terkait ibadah-ibadah mahdo, ibadah-ibadah yang waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada ibadah ghair mahdo, yaitu ibadah yang aktivitas sehari-hari kita lakukan tetapi bisa bernilai ibadah. Makanya ketika bekerja itu bisa bernilai ibadah. Ketika makan itu bisa bernilai ibadah. Ketika tidur bisa bernilai ibadah. Ketika berkomunikasi dengan orang itu bisa bernilai ibadah. Bahkan ketika berdagang, berjual beli itu bisa bernilai ibadah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah masyhur kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu hanya akan dibalas sesuai dengan niatnya. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung niatnya. Dan setiap orang hanya akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ternyata niat inilah yang menjadikan kebiasaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari di luar dari ibadah yang diwajibkan itu bisa bernilai ibadah. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, kata Rasulullah, itu untuk Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan itu, niat dia itu hijrah, itu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketulusan dari niatnya untuk hijrah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw yankihuha aw imra'atin yankihuha. Akan tetapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena perempuan yang untuk dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dia hanya akan mendapatkan sebatas apa yang dia niatkan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat aktivitasnya sama-sama hijrah. Tapi kenapa hijrah yang pertama ini mendapatkan pahala yang besar dan hijrah dalam bentuk yang kedua tadi itu hanya sebatas dunia saja? Yang pertama dapat dunia dan akhirat, yang kedua hanya dapat dunia saja. Padahal aktivitasnya sama-sama hijrah. Aktivitasnya sama-sama bekerja, keluar rumah. Si A bekerja untuk menafkahi keluarganya sembari beribadah kepada Allah, mencari rizki yang halal, meniatkan usaha yang halal untuk diberikan kepada keluarganya dengan niat ibadah. Ada lagi si fulan yang datang bekerja, melangkahkan kakinya keluar rumah semata-mata hanya untuk bekerja saja, sehingga niatnya bukan untuk Allah. Maka ketika di tengah pekerjaan itu ada godaan setan, ada godaan hawa nafsu untuk menipu orang, untuk curang, untuk berdusta, untuk tidak jujur, maka nggak peduli. Kenapa? Karena tujuannya hanya kerja, tujuannya hanya untuk dapat untung dunia, bukan untung akhirat.
aktivitasnya sama-sama kerja, tapi si fulan bisa bernilai ibadah karena niatnya untuk lillahi ta'ala, sementara yang satu lagi dia sama-sama bekerja juga, habis waktunya, tapi hanya mendapatkan dunia. Begitu juga dengan aktivitas kita sehari-hari, misalnya kebutuhan makan dan minum. Kalau makan dan minum ini kita niatkan hanya untuk mengisi perut kita saja, untuk memenuhi hawa nafsu kita saja, maka ketika itu, ya itulah yang kita dapatkan. Tapi kalau makan dan minum kita ini selain dengan mencontoh sunnah, mengamalkan sunnah dari Rasulullah SAW, kemudian kita niatkan makan kita ini untuk ibadah kepada Allah, supaya kuat berdiri sholat, supaya kuat baca Quran, supaya kuat sholat tahajud, supaya kuat amalan-amalan soleh yang lain, maka ketika itu makan kita bernilai ibadah, minum kita juga bernilai ibadah. Sama di hadis tadi, aktivitasnya sama-sama hijrah, tapi karena niat yang berbeda di awal, maka ketika itu menentukan kualitas amalan seseorang. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seperti ini, betullah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya tujuan ibadah. Karena 24 jam waktu kita itu sehari semalam memang bisa menjadi nilai ibadah. Salat kita ibadah, baca Quran kita ibadah, zikir kita ibadah, puasa kita ibadah, infak sedekah kita ibadah, bekerja kita ya ibadah, makan kita ya ibadah, minum kita ya ibadah, mandi kita ya ibadah. Maka wajar 24 jam bernilai ibadah. Inilah maksud dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar dari seorang sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kuntu radifan Nabi ala himari. Pada suatu ketika aku pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW ala himarin, di atas seekor keledai. Faqala li, maka ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Apakah kamu tahu haknya Allah atas seorang hamba? Jadi Allah itu punya hak terhadap diri kita. Kenapa Allah punya hak terhadap diri kita? Kita ini miliknya Allah. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Kita ini punyanya Allah dan akan kembali kepada siapa? Kepada Allah juga. Maka kalau kita miliknya Allah, maka Allah punya hak nggak kepada diri kita? Ya punya. Karena kita ini ciptaan Allah. Kita ini Allah yang mengadakan. Dari sesuatu yang tidak ada, diadakan oleh Allah. Dari sesuatu yang tidak bisa disebut, bisa disebut. Dari sesuatu yang tidak terbentuk, bisa dibentuk, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditanya Mu'adz oleh Rasulullah SAW, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Apakah kamu tahu haknya Allah atas seorang hamba? Wa ma haqqul ibad Allah, dan haknya seorang hamba kepada Allah.
Jadi kita juga punya hak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, maka kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini jawaban orang yang nggak tahu ya. Ketika ditanya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui jawaban itu. Maka ketika itu qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal ibad, haknya Allah atas seorang hamba yaitu adalah an ya'buduhu wala yusyriku bihi syai'an. Jadi hak Allah kepada hamba, kepada manusia ciptaannya itu hendaklah an ya'buduhu, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak mensyirikannya, tidak mensekutukannya, tidak mencari tandingan-tandingan kepadanya, tidak membanding-bandingkannya syai'an, kepada sesuatu apapun. Makanya Syekh Utsaimin ya di dalam Majmu' Fatawanya mengatakan al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Sesungguhnya hakikat kemerdekaan jiwa seorang hamba, hakikat kemerdekaan jiwa seorang hamba yang hakiki itu adalah al-ubudiyatu lillah. Dia menjadi hambanya Allah. Faman lam yata'abbad lahu, barang siapa yang belum menjadi hambanya Allah, tidak menjadinya hambanya Allah, maka fakana abidan li ghairihi, dia akan menjadi hamba selain Allah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu nggak kita statusnya? Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di bumi maupun di alam semesta ini, statusnya adalah makhluk, bukan khalik. Statusnya diciptakan, bukan pencipta. Maka orang yang merdeka adalah orang yang jiwanya itu tahu menghamba ini kepada siapa. Orang yang merdeka adalah orang yang tahu hakikat Tuhannya itu siapa. Orang yang merdeka adalah orang yang tahu penciptanya itu siapa, tujuan hidupnya itu apa. Itu baru orang yang merdeka. Selama orang ini belum lagi menjadi hambanya Allah, masih hambanya makhluk, masih hambanya dirham, dinar, hambanya harta, maka ketika itu orang ini tertipu, menyangka itu adalah Rabbnya, menyangka itu adalah Tuhannya, padahal itu adalah statusnya makhluk. Maka pada zaman sekarang ini, di zaman yang canggih, zaman modern seperti ini, masih ada orang yang tertipu dengan hakikat ketuhanan, menyangka pohon itu adalah Tuhan, menyangka batu itu adalah Tuhan, menyangka matahari itu adalah Tuhan, menyangka bulan itu adalah Tuhan, menyangka api itu adalah Tuhan, menyangka berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri adalah Tuhan. Maka kasihan sekali, mereka belum lagi jiwanya merdeka, karena masih menjadi hambanya makhluk, bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jadi beruntung orang yang statusnya menjadi hamba Allah, karena dia sudah tepat hakikatnya, sudah tahu siapa Rabbnya, siapa penciptanya, dan apa tujuannya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali ke hadis dari Mu'adz tadi, bahwa haknya Allah adalah untuk diibadahi, untuk diimani, untuk disembah, wala yusriku bihi syai'an,
Dan yang kedua, tidak berlaku syirik, tidak mensekutukan sesuatu apapun kepada Allah. Wa hakul ibad, dan haknya seorang hamba kepada Allah nih, an la yu'adziba man la yusyrik bihi syai'an. Allah tidak akan, nih haknya seorang hamba yang dia dapat ya, kata Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berlaku syirik, yang tidak mensekutukan Allah kepada sesuatu apapun. Makanya dosa yang tidak diampuni termasuk dosa besar. Kalau orang ini belum bertaubat lagi di masa hidupnya, mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dosa yang tidak dimaafkan. Makanya Luqman Al-Hakim mengingatkan betul ini kepada anaknya yang masih belia, kepada anaknya yang masih remaja, belum lagi dewasa. Ketika itu Luqman berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku tercinta, wahai anakku tersayang, la tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu tadi adalah perbuatan yang sangat besar. Ini nasihat ini kepada anaknya. Dari kecil saja kalau kita ambil tolak ukurnya udah dinasehatkan untuk berakidah, bertauhid yang benar, untuk tidak mensekutukan Allah, untuk tidak mensyirikkan Allah. Apalagi kalau orang dewasa, tentu nasihat ini lebih lagi. Dari kecil saja itu sudah diberikan nasihat itu. Nah, ini. Jadi Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak berbuat syirik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari penjelasan di dalam bab ini? Yang pertama, di dalam ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah. Ini yang harus kita syukuri, bahwa pencipta kita itu Allah, maka ibadah kita ini diserahkan kepada Allah, ibadah kita ini ditujukan untuk Allah. Masa yang menciptakan Allah kita nyembahnya selain Allah? Yang memberikan rizki Allah, kita mintanya kepada selain Allah. Yang memberi kesehatan Allah, kita mintanya kepada selain Allah. Yang memberikan nikmat hidup, anak sehat, istri sehat, keluarga seluruhnya sehat, Allah yang berikan, tapi kita minta kepada selain Allah. Ini Allah marah, Allah cemburu. Sehingga bisa-bisa kalau kita tidak bertaubat, kita tidak pandai mensyukur nikmat Allah, maka Allah akan cabut nikmat-nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa ibadah adalah hakikat dari tauhid, yaitu sebab pertentangan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaumnya adalah di dalam masalah tauhid ini. Karena Rasulullah itu muncul, hadir di kota Mekah, membawa kalimat tauhid, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Sebelumnya Rasulullah ini dikenal sebagai seorang yang baik, orang yang ramah, orang yang sopan, pedagang yang jujur, pengusaha yang sukses, pebisnis yang handal. Sampai-sampai ketika ingin meletakkan Hajar Aswad ketika itu Rasulullah yang masuk di kota Mekah, maka ketika itu orang-orang di kota Mekah itu ridho.
sampai digelari Al-Amin. Tapi kenapa Rasulullah kemudian dimusuhi nih? Seorang yang baik, dikenal dari kecil sampai dewasa sampai besar, orang yang jujur, tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, orang yang sopan, orang yang ketika ada tamu selalu menyambut, melayani. Kenapa tiba-tiba ditentang? Bukan karena akhlaknya Rasul, bukan karena adabnya Rasul jelek, bukan, tidak. Tapi karena misi yang dibawa kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Sehingga Rasul itu dimusuhi hanya gara-gara satu kata itu tadi. La ilaha illallah, tiada Tuhan, la ma'bud, yang disembah ya, bihaqqin illallah, la mudah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Marah orang-orang kafir Quraisy ketika itu, para tokoh-tokoh, para pembesar-pembesar. Karena apa? Karena di kota Mekah ketika itu lagi banyak-banyaknya itu berhala-berhala yang dihadirkan, didatangkan. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Sehingga saking banyaknya berhala, setiap orang itu punya berhala masing-masing. Sama seperti sekarang. Yang viral itu kan, yang lagi modern itu sekarang kan handphone ya, HP. Kita bisa cek setiap orang pasti punya HP, handphone, bahkan lebih dari satu. Anak kecil pun tidak punya sekarang ini. Karena lagi ngetren-ngetrennya. Jadi kalau ada orang yang bilang HP ini nggak boleh digunakan, nah gitu kan, itu yang protes banyak. Karena orang lagi butuh, sehingga ketika seseorang ya, seorang pemimpin perusahaan, juga seorang yang pejabat, tinggal HP-nya di rumah. Wah, itu sepertinya nyawa. Kelabakan ini. Kalau orang yang sudah terbiasa tergantung dengan HP. Nah, lagi ngetren-ngetrennya ketika itu banyak berhala yang dihadirkan, datang terus. Kenapa? Karena dengan banyaknya berhala ini, kota Mekah ketika itu ramai dikunjungi oleh orang. Kenapa? Karena di sana kotanya Tuhan. Banyak Tuhan-Tuhan. Maka yang paling besar itu adalah Lata, Uzza, Manan. Tuhan dari batu, dari emas, dari perak, dari kayu, dari adonan roti, tepung, macam-macam. Nah, inilah Rasulullah itu tadi dimusuhi karena kalimat tauhid yang dibawanya, la ilaha illallah. Ya Muhammad, apakah kau sudah gila? Ini Tuhan kita ini banyak ini. Kamu kok mengatakan la ilaha illallah hanya ada satu Tuhan di antara sekian banyak ini? Kamu meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, seperti itu. Sehingga mereka tidak menerima dakwah Rasulullah SAW kebanyakan ketika itu. Hanya orang-orang yang betul-betul jujur, imannya yang beriman. Makanya ada seorang ulama mengatakan, kita ini gak hidup di zaman Rasulullah, tapi syukurnya kita, nikmatnya iman kepada Rasul. Padahal kita gak lihat Rasul, gak jumpa dengan Rasul, gak dengar suaranya, gak lihat bentuknya, tidak menyentuhnya, tapi bisa iman kita umat di akhir zaman ini, itu sebuah kenikmatan. Seandainya kita hidup sezaman dengan Rasul, belum tentu nih kita akan beriman. Pasti ketika itu berat kalau betul-betul tidak mencari keimanan yang sesungguhnya. Makanya keluarga-keluarga Rasul sebagian besar, seperti Abu Lahab ketika itu, dan juga pamannya Abu Thalib, itu berat dan enggan untuk beriman kepada Rasul. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, misi diutusnya para Rasul itu adalah untuk seluruh umat. Ajaran para nabi dan Rasul yaitu satu, yaitu tauhid. Ani'budullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya,
Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah adalah penghambaan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Dan inilah hakikat agama Islam, karena Islam maknanya ialah penyerahan diri kepada Allah semata yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepadanya dan dengan penuh rasa rendah diri dan cinta. Jadi tidak hanya di mulut kita saja, tapi juga kita tekankan di dalam hati dan juga kita amalkan, kita gerakkan, kita actionkan, aplikasikan dengan anggota badan kita dengan melakukan sholat, dengan hadir ke majelis-majelis ilmu, baca Quran, infak sodako, zikir, dan amalan-amalan ibadah yang lain, dan pekerjaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala supaya bernilai ibadah. Sehingga pekerjaan yang diniatkan untuk Allah, ketika ada godaan untuk berbuat curang, untuk berbuat dusta, oh saya ini niatnya untuk Allah, bekerja ini untuk mencari rizki yang halal, maka terhalangi kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesimpulan pertemuan kita di pertama ini tentang tauhid, hakikat dan kedudukannya. Baik, kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.